Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter 11 untuk mata kuliah AKM 1. Di sini kita akan membahas penyusutan atau biasa disebut depresiasi, kemudian impairment atau penurunan nilai, dan deplesi atau khusus untuk sumber daya alam. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas dulu penyusutan atau depresiasi. Kalau kita lihat di sini bahwa depresiasi atau penyusutan di sini adalah sebuah metode pengalokasian kos aset menjadi biaya ke dalam setiap periode yang menikmati manfaatnya secara sistematis dan rasional. Jadi depresiasi atau penyusutan di sini pengalokasian kos menjadi biaya atau biasa kita kenal biaya depresiasi yang akan kita hitung setiap periodenya. Kemudian yang sudah kita nikmati tentu saja dari aset tetap tersebut secara rasional dan sistematis. Jadi tidak ngasal setiap periodenya kita menentukan biaya depresiasi, harus dengan sebuah metode yang bisa dipilih oleh sebuah perusahaan. Oke, kemudian faktor penentu besarnya depresiasi. Di sini ada 3 hal yang menjadi faktor penentu. Yang pertama adalah kos aset yang disusutkan. Jadi besarnya kos atau biaya atau harga perolehan ini akan menentukan besarnya biaya depresiasi setiap periodenya. Jadi setiap semakin besar kos atau harga perolehan, pasti juga biaya depresiasinya akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah taksiran masa manfaat. Jadi aset tetap itu bisa kita taksir akan digunakan selama berapa tahun, memiliki umur ekonomis berapa lama, masa manfaat atau masa penggunaan dari aset tetap tersebut berapa lama. Ini bisa ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah metode penyusutan yang digunakan. Jadi ada berbagai macam metode yang bisa dipilih oleh perusahaan. Nah, metode yang dipilih di sini akan menentukan besarnya biaya depresiasi. Jadi biaya depresiasi bisa menentukan metode depresiasi bisa menentukan besarnya biaya depresiasi setiap periodenya. Nah, metode penyusutan ini bisa secara garis besarnya bisa dibagi menjadi 2. Jadi atas dasar waktu ini bisa memilih dengan metode garis lurus atau menggunakan jumlah angka tahun atau bisa menggunakan saldo menurun ganda. Ini kalau pakai dasar waktu. Kemudian dengan dasar aktivitas ini bisa memilih salah satu dari 2. Bisa dengan menggunakan satuan unit output atau menggunakan satuan jam jasa. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, ketika kita menggunakan metode garis lurus, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini. Untuk menghitung besarnya biaya depresiasi per periodenya atau per tahun, di sini diperoleh harga perolehan atau kos aset tetap dikurangi taksiran nilai sisa atau nilai residu. Artinya ketika masa manfaat atau umur ekonomisnya sudah habis, kira-kira aset tetap tersebut memiliki nilai jual atau nilai sisa berapa. Nah, ini bisa ditentukan oleh perusahaan. Kemudian dibagi dengan taksiran masa manfaat atau umur ekonomis dari aset tetap tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode jumlah angka tahun. Di sini bisa dicari dengan menggunakan rumus seperti ini. N ini adalah tahun, kemudian dikalikan N plus 1 dibagi 2 ya. Jadi N ini adalah tahunnya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode dengan saldo menurun ganda. Jadi bisa dicari dengan rumus seperti ini. Jadi biaya depresiasi per tahun itu menggunakan persen
1 per masa manfaat kalikan 2. Jadi misalnya satu aset ini diperkirakan akan digunakan selama 10 tahun, maka di sini 1 per 10 kalikan 2. Karena di sini saldo menurun ganda, jadi tarifnya ini kita kalikan 2. Seperti itu, untuk contoh detailnya akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah metode satuan unit output. Ini hampir sama seperti metode garis lurus. Jadi tarifnya di sini bisa diperoleh dengan harga perolehan atau cost dikurangi taksiran nilai sisa dibagi dengan taksiran output total yang digunakan. Jadi kalau misalnya aset tetap, misalnya mesin pabrik diperkirakan bisa digunakan selama 10 tahun. Nah, taksiran output total ini dalam jangka waktu 10 tahun kira-kira bisa menghasilkan berapa jumlah produk atau produk yang akan dihasilkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi sebetulnya untuk rumusnya. Di sini adalah satuan jam jasa, hampir sama. Ini tadi kelewat satu slide. Jadi tarif, kemudian harga perolehan atau cost dikurangi taksiran nilai sisa dibagi jam jasa. Jadi misalnya selama 10 tahun ini mesin pabrik ini akan beroperasi selama berapa jam, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya atau ilustrasinya di sini ada PT Saima atau Saima Corporation. Di sini memiliki aset tetap berupa mesin produksi atau mesin pabrik. Informasi berkaitan aset tetap tersebut di sini cost atau harga perolehan dari mesin produksi tersebut adalah 430 juta. Nah, nilai residu atau nilai sisanya, jadi ketika nanti sudah selesai digunakan, masa manfaatnya selama 6 tahun diperkirakan aset tetap tersebut atau mesin produksi ini akan bernilai 10 juta. Ini adalah nilai bukunya. Kemudian diperkirakan mesin pabrik tersebut akan bisa beroperasi selama 6 tahun. Kemudian output yang dihasilkan selama 6 tahun adalah 6.000 unit dan jam jasa atau mesin pabrik tersebut akan beroperasi selama 7.000 jam. Ini selama 6 tahun. Oke, kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, ini informasi lanjutan untuk output dan jam jasa mesin pabrik selama 6 tahun, ini detailnya. Jadi untuk output yang dihasilkan di tahun pertama ini 570 unit dengan jam jasa, jadi menghasilkan 570 unit selama mesin pabrik tersebut bekerja selama 650 jam di tahun pertama. Dan di tahun kedua, diperkirakan mesin pabrik tersebut akan menghasilkan 1.200 unit produk. Kemudian untuk jam jasanya, mesin pabrik tersebut diperkirakan di tahun kedua akan bekerja selama 1.800 jam. Begitu seterusnya sampai dengan tahun ke-6. Jadi di tahun ke-6 di sini output yang dihasilkan hanya 308 unit dengan jam jasa 330 jam. Oke, kemudian kita lihat untuk penyelesaiannya. Oke, kita lihat untuk contoh soal yang ada di PowerPoint tadi. Kalau kita lihat harga perolehan dari mesin pabrik tersebut atau cost-nya di sini adalah 430 juta. Kemudian nilai sisa atau nilai residu adalah 10 juta dan umur ekonomis atau masa manfaat di sini 6 tahun. Kita lihat untuk metode yang pertama dulu, metode garis lurus. Oke, kalau kita lihat tadi rumusnya yang ada di PowerPoint tadi, jadi biaya depresiasi di sini diperoleh dengan harga perolehan atau cost ini dikurangi dengan masa manfaat atau nilai residunya 10 juta, jadi 430 juta dikurangi 10 juta dibagi umur ekonomis 6 tahun. Nah, kalau kita hitung maka hasilnya adalah 70 juta. Ini jadi 430 juta dikurangi 10 juta dibagi 6 tahun. Maka biaya depresiasi per tahunnya adalah 70 juta. Nah, untuk tabelnya ini
Oke, untuk tabelnya, ini untuk tahun ke-0 ketika pemerolehan aset tetap secara otomatis belum ada biaya depresiasinya karena belum digunakan. Kita tulis di sini untuk nilai bukunya adalah 430 juta atau sesuai dengan kosnya. Biaya depresiasi dan akumulasi depresiasinya belum ada. Kemudian untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-6, garis lurus ini berarti sama terus setiap tahunnya, setiap tahun 70 juta. Ini dari angka ini ya, 70 juta. Kemudian akumulasi depresiasinya adalah biaya total atau jumlah biaya depresiasi di tahun tersebut ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Jadi di sini untuk tahun pertama 70 juta, akumulasi depresiasinya 70 juta, dan nilai bukunya ini didapat dari nilai buku tahun sebelumnya ini dikurangi dengan biaya depresiasi. Jadi didapat 360 juta. Dan di tahun kedua, biaya depresiasinya sama, 70 juta. Akumulasi depresiasi ini didapat dari akumulasi depresiasi tahun sebelumnya, ini 70 juta, ditambahkan dengan biaya depresiasinya di tahun tersebut. Jadi ini 70 juta tambah 70 juta, jadi 140 juta. Dan nilai bukunya ini didapat dari ini. Nilai buku tahun sebelumnya 360 juta dikurangi dengan biaya depresiasi 70 juta. Nah, kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun ke-6 atau akhir tahun masa manfaat, ini nilainya harus sama dengan nilai sisanya. Jadi 10 juta. Di sini nilai sisanya adalah 10 juta. Jadi semua metode ini harus di akhir tahun ke-6 bernilai 10 juta atau sesuai dengan nilai residunya. Gitu untuk metode pertama. Kemudian untuk metode kedua, saldo menurun ganda. Di sini kalau kita lihat rumusnya tadi. Oke, jadi dari 1/6, 1/6 ini adalah umur ekonomisnya. Jadi 1 per umur ekonomis kali 2. Jadi 1/6 kali 2. Gitu, jadi didapat di sini tarifnya adalah 33%. Kita lihat untuk depresiasinya. Tahun ke-0 sama, belum ada dasar tarif, kemudian biaya depresiasi, akumulasi, dan seterusnya ini belum ada. Kita cukup menuliskan nilai bukunya aja, 430 juta, sesuai dengan kosnya. Kemudian untuk tahun pertama di sini kita pakai dasar tarif ini didapat dari ini ya, nilai bukunya. Kita salin aja 430 juta. Tarifnya di sini sama terus 33% atau 0,33 ya, sesuai dengan perhitungan ini 0,33. Nah, biaya depresiasi didapat dari ini dasar tarif dikalikan tarifnya. Jadi 430 juta dikalikan 0,33 atau 33%. Akumulasi depresiasi sama, jadi dari biaya depresiasi ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk nilai bukunya, nilai buku ini didapat dari nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan biaya depresiasi. Itu. Kemudian untuk tahun kedua di sini nilai bukunya sama, 288.100 juta. Kita masukkan di dasar tarif. Jadi ini sama ya, ini dasar tarif didapat dari nilai buku tahun sebelumnya. Untuk mempermudah aja. Kemudian dikalikan 0,33%. Kemudian di sini biaya depresiasi adalah 95.073.000 didapat dari ini 288.100 dikalikan 0,33, dan akumulasi depresiasi ini didapat dari ini 141.900 ditambahkan dengan biaya depresiasinya 95.073.000, dan untuk nilai bukunya berarti ini 288.100 dikurangi ini biaya depresiasi 95.073.000. Gitu seterusnya sampai tahun ke-6. Di sini juga harus nilainya 10 juta. Jadi harus sama dengan nilai residu. Itu untuk metode yang kedua. Kemudian untuk yang metode ketiga adalah jumlah angka tahun. Di sini kalau kita lihat, kita menjumlahkan aja dari tahun umur ekonomisnya
Jadi diperkirakan aset tetap tersebut bisa beroperasi selama 6 tahun. Jadi tinggal dijumlahkan aja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jadi 6 tahun. Kalau misalnya 10 tahun berarti tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah gitu. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Didapat di sini totalnya 21. Nah, sama dengan metode yang lainnya di sini. Untuk tahun ke-0 dasar tarifnya belum ada. Kemudian tahun penyusutannya di sini 6/21 ini didapat dari ketika tahun pertama penggunaan aset tetap berarti kita masih punya 6 tahun lagi. Jadi 6/21 ini. Kemudian di tahun kedua di sini 5/21 tahun kedua otomatis kita masih menyisakan 5 tahun untuk digunakan. Gitu. Jadi 5/21 dan seterusnya. Nah, dasar tarifnya ini didapat dari ini nilai buku dikurangi nilai sisanya. Nilai sisa tadi 10 juta. Jadi 430 juta dikurangi 10 juta. Didapat 420 juta. Itu 420 juta kali 6/21. Didapat di sini biaya penyusutannya adalah 120 juta tahun pertama. Akumulasi penyusutan 120 juta. Kemudian nilai bukunya sama. Caranya 430 juta dikurangi biaya penyusutan 120 juta. Di tahun kedua di sini sama 420 juta kali 5/21. Didapat 100 juta dan akumulasi penyusutan di sini 120 juta ditambah 100 juta. Didapat 220 juta. Dan nilai bukunya 310 juta dikurangi 100 juta. Dapat 210 juta. Dan di akhir tahun ke-6 atau umur ekonomisnya habis, di sini 1/21, kemudian di sini jumlahnya harus sama. 10 juta. Sesuai dengan nilai residunya. Dan yang keempat adalah jumlah unit output. Oke. Untuk jumlah unit output di sini kita lihat untuk cost-nya di sini 430 juta, nilai residunya 10 juta, kemudian output yang dihasilkan adalah dalam jangka waktu 6 tahun di sini adalah 600.000 unit. Nah, kemudian untuk hasilnya kalau kita lihat di sini 430 juta dikurangi 10 juta dibagi 600.000. Output atau 600.000 produk didapat 700 rupiah. Jadi setiap satu produk yang dihasilkan oleh mesin pabrik tersebut dia harus menanggung biaya depresiasi 700 rupiah. Itu cara membacanya seperti itu. Nah, tinggal dikalikan aja. Setiap output yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada di PowerPoint tadi, ini tahun pertama 57.000, tahun kedua 120.000 dan seterusnya, tinggal dikalikan aja dengan tarifnya. Ini jadi ini dikalikan dengan 700 karena di tahun pertama menghasilkan 57.000 barang, maka tinggal dikalikan aja 57.000 kalikan 700. Akumulasi depresiasi ini dapat dari biaya depresiasi tahun sebelumnya ditambahkan. Kemudian ini sama 430 juta dikurangi 39.900. Gitu dan seterusnya sampai dengan akhir tahun ke-6 pastinya nilai depresiasi nilai buku kita harus 10 juta. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah satuan jam jasa. Hampir sama seperti satuan unit output, tinggal pembaginya aja. Di sini 430 juta dikurangi 10 juta dibagi 700.000 jam. Jadi setiap 1 jam mesin pabrik itu bekerja harus menanggung biaya depresiasi sebesar 600 rupiah. Gitu. Kemudian kita masukkan output yang dihasil. Ini jam ya. Jadi bukan output tapi jam jasa. Ini. Nah, ini bukan rupiah ya. Jadi ini jam. Satuannya adalah jam. Jadi
kita hapus aja untuk rupiahnya. Oke, gini. Jadi di tahun pertama mesin pabrik tersebut diperkirakan bekerja selama 65 jam. Kemudian depresiasinya tinggal dikalikan aja, 65 jam, 65.000 jam dikali 600 rupiah. Jadi didapat 39 juta rupiah. Kemudian biaya depresiasi seperti biasa, akumulasi depresiasinya. Kemudian nilai bukunya ini dikurangi biaya depresiasi. Kemudian tahun kedua 180.000 jam dikalikan 600, ini 180.000 kali 600 didapat 108 juta. Akumulasi depresiasi tinggal ditambahkan aja, ini 108 juta ditambah akumulasi tahun sebelumnya. Gitu, kemudian nilai bukunya tinggal dikurangkan aja. Ini 391 juta dikurangi 108 juta. Gitu sampai dengan akhir tahun ke-6, maka nilai bukunya ini harus sama sebesar 10 juta. Gitu untuk materi kita hari ini. Untuk depresiasi bukunya. Kalau nilai bukunya lebih besar dari nilai terpulihkan, maka terjadi impairment. Nah, kalau terjadi impairment di sini harus di jurnal. Nah, kalau nilai bukunya lebih kecil dari nilai terpulihkan, nilai buku lebih kecil dari nilai terpulihkan, tidak ada impairment atau tidak terjadi penurunan nilai, maka tidak ada penjurnalan. Itu yang harus dicatat. Jadi kalau nilai bukunya lebih besar berarti impairment dan ini harus di jurnal. Tapi kalau nilai bukunya lebih kecil, maka tidak ada impairment dan tidak ada penjurnalan. Itu yang perlu dicatat. Nah, contohnya ada di sini. Pada tanggal 31 Desember 2013, PT Sejahtera memiliki peralatan dengan nilai kos 260 juta dengan akumulasi depresiasi 120 juta. Kemudian peralatan ditaksir memiliki masa manfaat 4 tahun dengan nilai residunya adalah 20 juta. Nah, informasinya di sini nilai buku tanggal 31 Desember 2014 140 juta ini didapat dari kos dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Kemudian biaya depresiasi tahun 2014 sebesar 60 juta, nilai terpulihkan sebesar 110 juta dan sisa umur manfaat ekonomi sampai dengan tahun 2014 adalah 2 tahun. Oke, kita lihat untuk penjurnalannya. Depresiasi peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan 55 juta. Oke, sorry ini bukan mesinnya, tapi di sini adalah peralatan. Kemudian nilai buku peralatan pada tahun 2015 ini 55 juta. Jika pada tanggal 31 Desember diketahui nilai terpulihkan lebih kecil lagi 40 juta, berarti di tahun 2015 terjadi impairment lagi. Kita jurnal lagi. Nah, maka jurnal yang dibuat PT Sejahtera di sini rugi impairment. Selisihnya 15 juta, 55 juta nilai buku dan nilai terpulihkannya 40 juta. Maka rugi impairmentnya 15 juta dan akumulasi depresiasi peralatan 15 juta. Gitu untuk impairment. Jadi tinggal dibandingkan aja antara nilai buku dengan nilai terpulihkan atau nilai manfaat. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah depresi. Depresi ini proses alokasi manfaat potensial dari aset sumber daya mineral untuk dipertemukan dengan pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut dalam periode tertentu. Jadi depresi ini hampir sama seperti depresiasi dan impairment, tapi ini khusus untuk aset sumber daya mineral atau sumber daya alam. Jadi yang khusus untuk perusahaan-perusahaan yang dia pengolahannya ini mereka menggunakan sumber daya alam yang tidak mudah untuk ada lagi atau tidak mudah untuk 1,5
miliar, ini tinggal ditambahkan aja. Jadi 1,2 ditambah 200 juta ditambah 100 juta. Jadi 1,5 ya, 1,5 miliar. Ini cost-nya. Nilai residunya tidak ada. Kemudian taksiran unit tersedia 1000 barel atau menghasilkan 1 juta barel ya. Ini 1 juta barel minyak. Nah, tarif depresinya tinggal hampir sama rumusnya. Jadi cost dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran output yang dihasilkan. Jadi didapat Rp1.500 per barel. Jadi 1 barel yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut harus menanggung biaya depresi Rp1.500. Gitu. Kemudian kalau misalnya PT Latanusa mengeksplorasi minyak pada tahun pertama ini 100.000 barel, maka tinggal dikalikan aja 100.000 barel dikalikan tarifnya 1.500, maka 150 juta. Nah, jurnalnya di sini persediaan minyak, kreditnya akumulasi depresi, bukan depresiasi tapi depresi. Persediaan minyak kreditkan ke akumulasi depresi sebesar 150 juta di tahun pertama. Gitu. Nah, untuk penyajian laporan keuangannya, di sini aset lancar, persediaan minyak ini laporan posisi keuangan di tahun pertama atau eksplorasi 100.000 barel. Di sini 150 juta. Kemudian aset tidak lancarnya, kos pertambangan minyak di sini 1,5 miliar sejumlah kosnya dikurangi dengan akumulasi depresi di tahun pertama 150 juta. Maka nilai buku tambang minyak di tahun pertama ini senilai 1,35 miliar. Gitu. Sekian untuk chapter ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.